Halo TBK 2021 Fighters, gimana nih persiapan teman-teman semua untuk menghadapi UTBK 2021 yang udah tinggal beberapa bulan lagi nih? Nah, aku yakin teman-teman yang ikut tryout Dr. Ganesha pertama kemarin dan ngeklik video pembahasan ini, pasti teman-teman udah mempersiapkan strategi secara matang untuk bisa mengerjakan soal UTBK yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan lagi. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Altea. Di sini aku bakal nemenin teman-teman semua ngebahas soal pengetahuan dan pemahaman umum, terutama karena pembahasannya kemarin berupa bahasa Inggris. So, I will be here untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan-penjelasan yang ada di situ. Oke, kita langsung saja ke soal pertama. By the way, soal ini ada 20 soal dan dimulai dari nomor 41 sampai nomor 60. Nah, ini soal pertama. Di sini aku cuma pakai satu paragraf dari total 3 paragraf yang super banyak kemarin itu, karena di sini aku mau teman-teman fokus juga ke soal yang ada di sini. Nah, tips yang paling sering umum dibilang bahwa kalau misalnya ngerjain soal reading comprehension, kita langsung lihat soalnya aja supaya kita bisa fokus untuk nyari bagian-bagian mana ini yang ada di teksnya. Oke, langsung saja. According to the text, which of the following statement is true about eating avocado for diet? Nah, di sini kata kuncinya ada eating avocado for diet. Makanya aku pilih paragraf pertama. Kemudian, statement yang true. Nah, di sini kira-kira teman-teman pada tahu nggak jawabannya apa? Oke, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah C. Loh, kenapa jawabannya C? Oke, langsung saja kita bisa lihat pernyataan yang ada di line 3. Sharon Thompson said that, "We know eating avocados helps you feel full." Nah, dari pernyataan ini, kita bisa menginterpretasikan maknanya adalah kalau misalnya kita kenyang, tentu saja diet kita juga akan berjalan dengan baik tanpa harus memakan makanan berat lainnya. Kalau jawaban yang lain, kenapa kok salah? Oke, kita langsung saja lihat jawaban yang pertama. Avocado has a lot of gut microbes which are not good for gut and diet. Di line nomor 4, itu pernyataannya dibantah karena ada tulisan that avocado itu support gut health. Nah, berarti pernyataan ini salah. Kemudian, yang B, it can increase short chain fatty acids, bla 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 bla. Pernyataan ini ada di paragraf kedua yang sama sekali nggak ngeling dengan perkataan avocado untuk diet. Next, yang D, avocado's fat and fiber adversely affect the gut microbiota. The word adversely itu artinya berdampak yang merugikan bagi usus mikrobiota yang ada di usus. Dan di sini tidak ada pernyataan kalau itu adversely affect the gut microbiota karena di sini researchernya juga masih mencari tahu efeknya itu baik atau buruk. Berarti ini juga salah. Oh, centangnya hilang. Nah, terakhir, eating avocado is not recommended for daily diet program. Tidak ada pernyataan seperti ini di passage ini. Jadi, ini juga salah. Jadi, yang benar tentang eating avocado for diet itu adalah yang jawaban C. Oke. Kita akan lanjut. Nah, teman-teman, ini ya keywordnya itu, yang jadi jawabannya itu tadi. We know eating avocados help you feel full and reduces blood cholesterol, bla 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 bla. Oke, lanjut. Soal nomor 42. The researchers found that people who ate avocado as their part of daily meal tend to. Nah, di soal ini teman-teman harus membaca teksnya itu lagi. Tapi teman-teman juga bisa langsung perhatikan aja kata kuncinya. Di sini kan ada the researchers found that bla 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 bla, berarti di kalimat itu teman-teman harus cari pernyataan yang dikeluarkan oleh the researchers. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Oke, kita langsung reveal aja, jawabannya adalah E. Produces metabolites which support gut health. Loh, kenapa? Oke, kita langsung ke paragraf 1 lagi, jawabannya ada di sini. Jawabannya ada di line nomor 4. Ini kata kuncinya. Nah, the researchers eat avocado part of daily meal. Dan semua itu ada di line nomor 4. Nah, di sini langsung saja kita cari tahu
apa yang researchernya itu temukan sebagai dampak dari makan apokat itu sebagai makanan sehari-harinya. Jadi di sini, the researchers found that people who ate avocado every day as part of a meal had a greater abundance of gut microbes that break down fibers and produce metabolites that support gut health. Nah, kata kuncinya sepanjang ini. Sekarang kita cari nih, di antara pilihan ini, mana yang mengandung kata kunci yang ada di sini. Oke, yang pertama, get hungry and dehydrated easily. Tidak, researchers tidak menstatekan hal seperti ini, jadi ini salah. Kemudian, have high concentration of blood cholesterol. Ini dibahas di lines nomor 3. Itu pun salah karena dia reduce, sedangkan ini high concentration. Oke, salah. Kemudian ada lose weight quicker. Oke, menarik tapi tidak ada dibahas di sini. Dan meskipun di studi berikutnya juga ada pernyataan tentang lose weight quicker, tapi researchers di sini tidak memfokuskan ke penurunan berat badan. Lebih ke mereka mencari tahu hubungan antara metabolisme yang ada di usus itu. Jadi ini salah. Oh, oke, ini salah ya. Kemudian yang D, become overweight that lead obesity by the age 45. Tidak ada pernyataan seperti itu, jadi salah. Dan terakhir, nah ini jawabannya. Produce metabolism which support gut health. Semua ada di line nomor 4 ini. Nah, jadi gini pembahasannya. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 43. It is implied in the last paragraph. Nah, kita langsung fokus ke last paragraph nih. Ini ya last paragrafnya. Implied. Apa yang bisa kita simpulkan dari paragraf terakhir? Nah, kira-kira teman-teman jawabannya apa nih? Sekarang kita reveal aja langsung ya jawabannya. 1, 2, 3. The answer is B. By consuming dietary fiber, we can feed microbes to make our gut healthier. Kenapa jawabannya itu? Seperti cara mencari kesimpulan pada umumnya adalah kita mencari ide pokok yang ada di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Sekarang, di awal kalimat itu, eating fiber isn't just good for us, it's important for the microbiome too. Holscher states. Jadi ini pernyataannya Holscher. Kemudian di paragraf di line 18 itu dijelaskan pernyataan Holscher yang lebih lanjut tentang consume dietary fiber, bla 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 bla. Oke, berarti itu penjelasan mengenai kalimat yang pertama. Nah, kemudian yang di line 19 juga dia menjelaskan kembali mengenai mengenai kalimat pertama ini. Jadi kita bisa simpulkan kalimat nomor 17 ini ide pokoknya. Nah, karena ide pokok ini dibahas di kalimat-kalimat di bawahnya, berarti kita bisa katakan bahwa kalimat pertama ini menjadi kesimpulan secara garis besar dari paragraf terakhir ini. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya B. Karena eating fiber isn't just good for us, it's important for the microbiome. Nah, di situ juga ada pernyataan we can feed mikroba untuk membuat usus kita lebih sehat. Nah, itu kan sama seperti pernyataan yang ada di kalimat pertama. Eating fiber itu nggak cuma bagus untuk tubuh kita, tapi penting juga untuk mikrobiome yang ada di tubuh kita. Itu mikroba juga sama aja. Nah, sehingga usus kita juga jadi lebih sehat. Seperti itu. Jadi jawabannya benar yang B. Yang lainnya itu kurang tepat ya, teman-teman. Yang ini juga tidak, pernyataan ini benar-benar salah. Tidak sesuai dengan yang ada di paragraf pertama ini. Di paragraf ini. Kemudian yang C, avocado positively affecting gut microbiota, benar, tapi kurang mengcover seluruh paragraf ini. Dan di sini juga lebih ngebahas ke eating fibernya, bukan ke avokadonya. Kemudian, yang healthy meals are good for increasing the microbes inside the avocado. Again, di paragraf ini kita tidak membahas avocado. Kalau hanya membahas paragraf ini ya, tidak membahas avocado, dan juga cuma membahas healthy meals-nya aja, nggak secara keseluruhan. Bukan kesimpulan dong. Dan yang terakhir,
Nah, one of the ingredients included in avocado is fiber. Kurang tepat ya, teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di soal nomor 44. Jadi, the word influences in line 3 could best replaced by which of the following? Nah, nanti kita langsung fokus ke line 3 aja. Tapi sebelum itu, kira-kira jawabannya apa nih? Oke, aku coba translate-in ya. Afflict itu artinya terkena atau terdampak penyakit, gitulah biasanya. Kemudian ada reciprocal. Reciprocal itu artinya timbal balik. Ya, timbal balik. Terus possesses itu artinya memiliki. Affect itu artinya mempengaruhi. Aduh, mohon maaf nih ya tulisannya. Cantik banget. Kemudian yang terakhir ada peripheral. Peripheral itu adalah perangkat tambahan. Oke, seperti yang kita ketahui, kadang makna yang disebutkan di sini itu nggak selalu sama dengan yang ada di sini. Maksudnya, kita juga harus mengintegrasikan makna dari influences ini pada line 3-nya itu. Oke, menurut kalian, jawabannya apa nih dari sini? Oke, 1, 2, 3. Ya, the answer is D, affect. Influences, affect. Oh, apa hubungannya? Oke, kita langsung lihat di line 3. Line 3 ada ini dia, influences. We know eating avocados, bla 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 bla. Kita tahu memakan alpukat dapat membuat kita merasa kenyang dan mengurangi konsentrasi kolesterol darah, tapi kita juga tidak tahu bagaimana alpukat mempengaruhi mikroba yang ada di usus dan juga metabolites yang diproduksi oleh mikroba. Nah, di sini sudah aku bilang tadi influenza itu bagaimana itu mempengaruhi. Yes, mempengaruhi. Itu influences. Jadi, karena maknanya sama, mempengaruhi juga, jadi yang benar itu affect. Nah, jawabannya benar. Tapi kenapa kok diganti pakai affect? Padahal kan maknanya sama-sama mempengaruhi. Oke, aku kasih tahu nih perbedaannya. Nah, influence itu artinya memberikan pengaruh terhadap cara seseorang atau sesuatu berkembang, berperilaku atau berpikir. Jadi, pengaruh yang diberikan itu pasti berkembang gitu. Sedangkan kalau affect itu memiliki arti menyebabkan perubahan pada seseorang atau sesuatu, atau untuk mengubah situasi mereka hadapi, entah itu berkembang atau tidak. Nah, sedangkan kalau di affect ini masih belum tahu dampak yang dihasilkan itu berkembang atau tidak. Nah, berdasarkan studi yang dilakukan oleh researcher juga, mereka itu nggak tahu dampak yang diberikan itu bakal membuat mikroba pada usus itu berkembang atau tidak. Jadi, the correct answer is affect. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Next, kita akan lanjut ke soal nomor 45. All of the following are things that the participants must do throughout the 12-week study, except. Nah, kalimat except ini penting kalian perhatikan. Nah, gimana nih teman-teman pada jawab apa kemarin? Oke, aku reveal dulu ya jawabannya, habis itu kita bahas. 3, 2, 1. Ya, jawabannya yang E. Kenapa jawabannya yang E? Mungkin kalian ada yang salah atau udah benar nih. Nah, ini dia. Sekarang kita move on ke paragraf 2 yang paling banyak. Di sini ada tulisan keyword 12-week study. Nah, yang ngebahas apa-apa saja yang partisipan harus lakuin selama 12 week study itu ada di line 12. Line 11, line 11. Nah ini, participant provided blood, urine, and fecal samples throughout the 12-week study. Beserta tambahannya ada di line 12. Line 11 dan 12. Jadi, di line 11, partisipan itu harus mereka harus menyediakan sampel darah, blood, terus sampel urine atau air seni,
Terus ada sampel fekal atau kotoran. Selain itu, mereka juga harus melaporkan berapa banyak makanan yang mereka makan. Dan setiap laporan makanan mereka. Dan yang terakhir, every 4 weeks, setiap 4 minggu sekali, mereka merecord everything, mereka merekam apa aja yang dimakan. Aduh, cantik banget tulisan aku. Nah, ini adalah apa-apa saja yang harus peserta lakukan selama 12 week masa penelitian itu. Oke, langsung kita cari. Giving their blood and urine samples. Correct. Nah, kemudian reporting how much the provide meals they consume. Nah, ini masuk ke poin yang ini. Mereka harus laporan makanan apa aja yang mereka konsumsi. Benar. Nah, kemudian hand identification samples for 12 weeks. Ini artinya mereka harus ngumpulin sampel kotoran mereka selama 12 minggu. Benar, of course. Kemudian recorded everything they ate every 4 weeks. Tentu saja benar. Yang terakhir, consuming the regular meal by limiting out carbs. Oke. Ini kenapa kok salah? Padahal mereka diharuskan ada pernyataan yang dibilangi kalau mereka itu boleh makan makanan reguler mereka. Nah, di sini nih, mana ya? Nah, di line nomor 14, di sini, line nomor 13, nah, nah, di line nomor 13 ini, ada pernyataan kalau ketika penelitian lain bilang kalau konsumsi avocado itu lebih fokus ke penurunan berat badan, di sini malah peserta partisipan yang ikut itu tidak disarankan untuk mengubah atau mengganti apapun yang mereka makan sehari-hari. Nah, ini kan mereka kalau consuming dari regular meal itu benar, cuma ada by limiting out carbs, jadi mereka membatasi karbo yang mereka makan, jadi itu salah. Oke, semangat teman-teman, kita sekarang udah ada di nomor 46. What researchers expect to find out aside their initial purpose by doing the 12-week study about avocado consumption? Apa yang para peneliti itu ekspektasikan untuk temukan lebih lanjut selain tujuan awal mereka melakukan studi ini? Oke, aku reveal dulu ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah D. Wah, kalian pasti kepo nih. Kenapa kok jawabannya D? Langsung aja kita ke paragraf teks yang sangat luar biasa tadi. Sip. Ya, kita pertama cari dulu keywords-nya, yaitu expect to find out, kemudian ada aside, dan juga ada their initial purpose. Nah, ini bisa kita temukan di line 16. Our goal was to test the hypothesis that the fats and fiber in avocados positively affect the gut microbiota. We also wanted to explore the relationship between gut microbes and health outcomes. Wow, panjang sekali, artinya apa? Jadi intinya, Holster itu kan researcher-nya. Holster itu bilang kalau tujuan utamanya itu adalah membuktikan hipotesis kalau fats dan fiber, lemak atau serat yang ada di avocado itu positively affect the gut microbiota. Nah, ini gambar khusus ya ceritanya. Nah, jadi dia itu pengen membuktikan apakah hipotesis bahwa lemak dan serat yang ada pada avokat itu memberikan dampak yang positif kepada usus. Oke, itu tujuan pertama mereka. Kemudian ada kalimat tambahan, we also wanted, kita juga mau. Nah, itu berarti tujuan lainnya, kita juga mau explore relationship between gut microbes, mikroba yang ada di usus, dan juga
dan juga sistem dan juga kesehatan yang akan kita dapatkan nantinya gitu. Nah, that's the reasons why the answer is D. Yang lainnya ini kurang tepat ya. Seperti ini. They want to know whether the fats positively affect the microbes in the gut. Nah, ini kan initial purpose-nya dia, bukan aside-nya. Kemudian they expect to find the connection between fats are good for weight loss. Ini lagi malah weight loss, nggak masuk. Kemudian ada they want to know whether the fats and fiber in avocado were giving an effect. Sudah dibuktikan kalau belum dibuktikan maksudnya. Belum dibuktikan ini kan di teks ini nggak ada dijelasin mereka endingnya kayak gimana tuh studinya. Nah, itu juga salah. Nah, untuk jawaban yang E ini ada di kalimat yang pertama nih. Nah, ini kan udah dibuktikan gitu, jadi bukan yang mereka cari. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, kita langsung lanjut aja ke soal berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 48. The word win-win in line 11 is most similar to. Kira-kira teman-teman ada gambaran nih? Gambaran nggak nih jawabannya apa? Ya, oke. Aku translatein dulu jawabannya artinya apa. Upholder itu artinya orang yang menjadi penegak atau pemelihara atau maintenance-nya. Pemelihara atau penegak. Kenapa kok orang? Soalnya ada word di belakang ini. Ini artinya mengindikasikan bahwa ini adalah orang yang melakukan gitu. Kemudian a champion. We are the champion artinya tentu saja juara. Restoratif. Restoratif itu artinya menyehatkan atau menguatkan. Dulu. Nah, menyehatkan atau menguatkan. Oke, kemudian ada lukratif. Lukratif itu artinya menguntungkan. Oke, kemudian yang terakhir ada debilitating. Debilitating itu artinya melemahkan. Sip, sudah kelihatan kira-kira. Apa jawabannya, teman-teman? Oke. Nah, jawabannya adalah yes, lucrative, yaitu menguntungkan. Kenapa kok menguntungkan? Kenapa bukan champion? Karena win-win. Nah, kita bahas. Adanya win-win ini di line 11. Kita langsung ke line 11 nih. Ini kalimatnya, oops, kecoret. It's okay. It's a win-win for gut microbes and for us. Jadi ini artinya, mulai dari sini aja. Ketika kita mengkonsumsi serat dietary ini, serat diet, merupakan win-win for gut microbes and for us, merupakan menang-menang. Tentu saja tidak, bukan menang-menang. Jadi win-win itu kayak sebuah situasi di mana menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan kedua belah pihak yaitu mikroba usus dan juga untuk kita, untuk kesehatan kita. Seperti itu. Nah, the word win-win ini kan artinya menguntungkan. Nah, ini nih. Situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi, menguntungkan. Ini kata kuncinya nih ya, menguntungkan. Dan di sini, di pilihan ini yang sama artinya menguntungkan, yaitu lukratif. Jadi jawabannya yang D. Dan kita sampai di soal nomor 48. It can be inferred from the text that... aku reveal soal yang telah kalian baca kemarin. Sebanyak ini teksnya, guys. Memang seperti itu. Gampang aja, nggak usah dibikin pusing. Kita cari aja ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Yang pertama, eating avocado as a part of your daily diet can help improve gut health. Cukup sampai di sini aja. Sekarang kita langsung baca kalimat yang paling bawah di paragraf 1. They also had greater microbial diversity compared to bla bla bla. Nah, we did not receive the avocado meals in the study. Oke, kita masih belum menemukan hubungannya antara yang ini. Naik lagi. The researchers found that people who ate avocado every day as part bla 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 to support gut health. Oke, berarti nge-link dengan pernyataan pertama. Berarti ide pokok paragraf pertama ada di line pertama. Kemudian yang paling banyak ini nih. Microbial metabolites bla 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 ini masih menjelaskan pernyataan Thomson yang tadi. Langsung ke
8, ke lines yang 8. Karena the whole ini ngebahas study yang mereka lakukan. Nah, ini tujuannya juga untuk membuktikan hipotesis yang itu tadi yang kita bahas di soal sebelumnya. Jadi ide pokoknya di sini adalah kesimpulannya mereka sedang membuktikan whether eating avocado itu memberikan efek yang baik atau enggak bagi usus gitu. Nah, di sini ini belum nih di-reveal hasilnya gimana dan langsung di-cut di paragraf terakhir. Eating fiber isn't just good for us, it's important for the microbiome too. Memakan serat itu tidak hanya bagus untuk kita, tapi untuk microbiome juga. Seperti soal yang kita sebelumnya bahas, itu kan kita juga ada mencari kesimpulan dari paragraf terakhir. Nah, di soal ini, kesimpulannya ya, eating fiber isn't just good for us, it's important for the microbiome too. Kenapa kok important? Karena dia juga memberi makan kepada mikroba yang ada di usus, sehingga itu juga membuat kita itu ususnya dan kesehatan kita jadi lebih baik gitu. Nah, jadi kesimpulannya kira-kira apa nih teman-teman kemarin jawabnya? Kayak aku reveal aja ya, jawabannya adalah A. Eating avocado can help improve healthy life and gut health by affecting the gut microbes. Nah, ini jawaban yang paling mengcover semua ide pokok yang ada di sini. Help improve healthy life. Nah, improve gut health. Nah, ini meskipun ada dietnya, intinya meningkatkan kesehatan usus. Kesehatan usus yang nge-link ke kesehatan tubuh kita juga. Ini kan studinya juga, pembuktiannya ada di sini. Nah, kemudian di paragraf terakhir ini, pernyataan kalau kesehatan usus itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mikroba yang ada di usus itu juga. Jadi, jawaban yang paling benar itu yang E. Nah, sekarang teman-teman bisa istirahat dulu 5 menit. Aku menekankan kalian untuk menggunakan teknik Pomodoro di sini. Jadi bisa pause dulu videonya, kalau udah teman-teman bisa balik lagi. Oke. Lanjut ke soal berikutnya dengan teks yang lebih pendek dan soal berbeda juga tentunya. Oke, teman-teman. Untuk soal nomor 49 ini. Oh enggak. Ntar muka aku dipindahin dulu. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah sampai di soal nomor 49 nih. Nah, teks ini dipakai buat soal nomor 49 sampai 55. Oke, kita langsung ke soalnya aja. Which of the following would best replace by the word marked in the opening sentence? Nah, ini word marked-nya ada di sini ya. Nah, menurut teman-teman, kira-kira jawabannya mana nih dari 5 pilihan ini? Oke, aku kasih artinya dulu ya. Jadi, smaller itu artinya lebih kecil. Noticeable itu artinya terlihat atau terperhatikan. Kemudian financial itu artinya keuangan. Steady itu artinya kokoh. Liability itu artinya dilabeli. Nah, kira-kira mana nih yang cocok untuk menggantikan kata more di kalimat tersebut? Oke, udah tahu jawabannya? Jadi, nah, jawabannya adalah B, yaitu noticeable, terlihat atau terperhatikan. Kenapa kok jawabannya B? Oke, sekarang kita translate dulu ya, artinya mulai dari sini aja. CCM, Corporate Complaints Monitoring, last year revealed that there has been a marked increase in number of customers who are registered informal complaints with clothing retailers and dropshipper. Artinya adalah, nah, tahun lalu terungkap bahwa telah terjadi peningkatan yang mencolok dalam jumlah pelanggan yang mendaftar dalam pengaduan resmi dengan pengecer pakaian dan dropshipper. Nah, peningkatan yang mencolok ini itu bisa peningkatan yang mencolok itu maksudnya peningkatan yang benar-benar tajam gitu loh. Jadi seperti dalam chart yang awalnya gini tahu-tahu jadi tinggi banget gitu. Nah, itu yang maksud marked increase. Nah, jadi kan ini sesuatu yang mencolok gitu ya. Dan mencolok itu artinya dia itu kelihatan banget gitu loh atau terperhatikan. Dan di antara pilihan ini yang lebih cocok dengan kata-kata marked ini adalah tidak lain tidak bukan ya noticeable gitu.
Oke, teman-teman sudah paham kan? Oke, kita lanjut next ke soal berikutnya. Oke, UTBK 2021 Fighters, semangat karena kita sekarang udah sampai di nomor 50, kurang 10 nomor lagi. Oke, which of the following statements is definitely true based on the information in the passage? Nah, teman-teman, kira-kira jawabannya apa nih? Oke, kita bahas dulu satu persatu ya. Jawabannya, yang pertama, online complaints have gone down, whilst formal complaints to retailers have increased. Nah, ini pernyataannya kurang tepat karena dia bilang online complaints have gone down. Sedangkan di sini dia bilang significant number of complaints are still made online. Nah, jadi jumlah orang-orang yang komplain secara online itu sebenarnya masih meningkat. Dan ini whilst formal complaints to retailers have increased. Ini juga kurang tepat karena yang ada di kalimat ini, dia itu bilang kalau complaints ke retailers itu yang formal secara langsung itu nggak gimana ya, kata-katanya jelek banget. Oke, teman-teman semua kita udah sampai di soal nomor 50. Langsung aja kita baca soalnya. Which of the following statement is definitely true based on the information in the passage? Nah, kira-kira jawaban teman-teman apa nih? Oke, sebelum aku reveal jawabannya, kita cari tahu dulu nih kebenaran setiap statement yang ada di sini. Yang pertama, online complaints have gone down. Wah, dari sini aja udah salah. Kenapa? Karena di sini ada bilang significant number of complaints are still made online. Nah, berarti masih ada jumlah complaints yang cukup banyak jika dilakukan secara online. Nah, berarti kurang tepat yang A. Kemudian kita move on ke jawaban yang B. The volume of complaints will decrease if retailers increase human interaction with customers. Volume komplain akan menurun jika retailers meningkatkan human interaction dengan customer. Nah, ini ada di kalimat yang ini nih. A lot of customers blame the fact that they experience less human interaction than ever before. Nah, ini yang jadi complainers itu bilang kalau misalnya mereka itu tidak melakukan human interaction secara langsung, nggak kayak sebelumnya. Dan ini menimbulkan potensial minor problems untuk consumers gitu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya volume complaints-nya itu mau diturunkan, ya berarti customer service-nya ini, yang ada di retailer ini harus meningkatkan human interaction, biar ngerti gimana keadaannya consumers-nya, customers-nya. Nah, berarti ini kita simpan dulu jawabannya karena dia ada di statement and it's true. Social media sites have been actively encouraging people to complain more. Keras ya. Di sini sebenarnya sosial media itu hanya berfungsi sebagai wadahnya customers ini untuk mengadu, bukannya encouraging, mendorong orang-orang buat komplain lebih. Jadi ini tuh salah. Kemudian ada more complaints were made last year than the year before. Ini kurang tepat karena kita juga nggak ngerti komplain tahun lalu itu kayak gimana. Tahun-tahun sebelumnya dari yang ini tuh gimana. Kemudian yang terakhir, the reason for most complaints is because they want to get their money back. Nah, kenapa ini salah? Karena di sini, some might assume financial compensation was the key driver for complaints. Beberapa itu berasumsi kalau kompensasi finansial atau refund duit itu merupakan kunci dari komplainnya customer. Ternyata enggak. Reportnya itu malah bilang kalau misalnya most complainants, orang-orang yang komplain itu mencari hanya looking for permintaan maaf dan pengakuan kalau misalnya retailers itu ada salah kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Sip, kita sekarang bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Which of the following statement is something that the most of complainers are trying to get from retailers? Di mana pernyataan di bawah
di mana pernyataan-pernyataan ini yang menstatekan bahwa beberapa complainers itu, enggak salah, enggak. Oke, next soal nomor 51. Which of the following statement is something that most of the complainers are trying to get from retailers? Apa kira-kira yang complainers itu pengen dapetin dari retailers kalau misalnya mereka itu komplain gitu? Nah, kan kita tadi udah bahas di soal sebelumnya nih. Kalau misalnya di kalimat yang ini, beberapa might assume financial compensation itu adalah key driver complaint. Jadi beberapa itu mikir kalau misalnya di refund, ya complainers itu udah nggak bakal marah-marah lagi gitu. Nah, ternyata the report actually revealed that most complainants were seeking an apology and acknowledgement of their complaint rather than money. Nah, di situ kita bisa tahu nih jawaban yang paling tepat dari pilihan yang ada. Nah, to get an apology and acknowledgement their mistake. Nah, ini jawabannya, teman-teman. Nah, yang lainnya, to blow the retailers' issues on the public. Tidak. Kemudian because they need a refund, sudah dibilang tadi kalau mereka tidak butuh refund, tapi mereka butuh apologize and acknowledgement. Encourage retailers to give half price. Aduh, ini lagi tidak di-statekan di report ini ya. Dan they were afraid to complain face to face. No, malah tidak ada korelasinya sama sekali. Okay, pretty simple though. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita udah sampai di soal nomor 52. Tadi nyari which statement is true, sekarang kita cari yang false. Statement yang ngawur dari passage ini. Oke, kita langsung. Oh enggak. Menurut kalian jawabannya apa dulu nih sebelum aku bahas? Nah, setelah itu, simpan dulu jawaban kalian. Kita bahas bareng-bareng nih. Yang pertama, retailers are moving away from automation and taking on more in customer service. Nah, kita cari dulu nih. Kata moving away from automation, artinya retailers itu sebenarnya mereka itu menjauh dari otomatisasi atau mereka itu tidak memanfaatkan otomatisasi yang ada. Otomatisasi di sini tuh seperti penggunaan teknologi gitu. Nah, salah satu penggunaan teknologi ini yaitu penggunaan sosial media. Nah, di sini kan sosial media dibilangi kalau complainers itu masih melakukan komplain lewat sosial media karena merupakan consumer behavior, kebiasaannya consumer. Nah, itu berarti retailers itu bukan menjauh dari otomatisasi karena mereka juga masih memanfaatkan platform sosial media. Nah, dan di sini juga taking on more in customer service. Nah, di sini nggak ada nih pernyataan kalau mereka itu lagi diseriusin di customer service-nya. Buktinya banyak komplain gitu. Nah, ini berarti kayak kayak pernyataan nyeleneh gitu ya. Tapi kita simpan dulu, kita coba lihat pernyataan yang lain. People who make complaints may do so as a result of the delivery going wrong. Nah, kuncinya ada di mereka komplain sebagai hasil, mereka komplain karena pengirimannya salah. Nah, di sini ada kok pernyataannya yang ada particularly around the delivery of goods. Jadi, mayoritas komplainnya customers itu juga karena di seputaran pengantaran barangnya itu, entah pengantaran barangnya itu telat atau salah, jadi benar. Kemudian, there are a variety of different options consumer can take to raise complaint. Nah, benar, ini ada caranya. Salah satunya yang menggunakan sosial media itu, atau face-to-face, cuma mereka kan masih kurang interaksi, human interaction itu. Kemudian, yang di consumers can take to social media to complain about service or product. Of course, is correct. Kemudian terakhir, less human interaction creates more potential minor problems for consumer. Persis di stage yang di sini. Nah, berarti kita bisa simpulin jawaban
Yang nyeleneh itu ada di sini. Nah, jawabannya benar itu yang A. Gimana teman-teman, benar apa enggak? Pasti benar dong. Gini doang lah teman-teman bisa. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 53. Ini soal di mana kalian itu dipermainkan keyakinan kalian akan jawaban kalian. Nah, jadi di sini ada statement, there is a link between social media and consumer behavior. Ini sebuah statement, ada hubungan antara sosial media dan perilaku konsumer, perilaku konsumen, seperti itu. Kira-kira pernyataan itu benar-benar salah, mungkin benar, benar-benar benar, atau tidak ada di atas itu yang pernyataan di atas itu yang benar. Okay, it's pretty simple because we already see, we already have the proof. Wait, I will change my pen into the highlighter. Nah, link between social media and consumer behavior. Nah, ini sudah terstate secara gamblang di sini. So you don't have nothing to worry about if you say the answer is definitely true. Oops. Oke, nah jawabannya ini definitely true. Pretty simple kan? Nah, ini nih artinya itu pengaduan masih dilakukan secara online sehingga menggambarkan pengaruh yang berkembang dari media sosial kepada perilaku konsumen. Oke teman-teman, kurang satu nomor lagi nih. Teks ini selesai kita bahas. Oke, sekarang nomor 54. What is the author purpose in writing the passage? Apa tujuannya penulis itu nulis passage ini gitu loh. Oke, aku ganti pakai pen dulu. Nah, kira-kira teman-teman jawabannya apa nih? Ya, kira-kira jawaban kita sama apa enggak ya? Oke, aku reveal dulu jawabannya apa. 1, 2, 3. Nah, the answer is A. Loh, kenapa kok jawabannya A? Padahal sebenarnya, aduh aku pribadi itu ya, paling bingung banget kalau misalnya ditanya tujuannya penulis itu apa. Karena kan bisa multi perception gitu loh. Tapi sekarang aku tidak bingung lagi karena kuncinya adalah kita harus mengetahui tipe teks itu apa. Nah, tipe teks ini itu adalah report text. Report text. Nah, ini yang kalian pelajarin waktu SMA dulu nih. Gunanya ada di sini. Nah, report text itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada bagian description, description, dan general classification. Nah, general classification. Nah, di kalimat 1 dan 2 itu merupakan klasifikasinya secara umum. Jadi klasifikasi umum itu berisi kayak pernyataan umum, jadi penjelasan-penjelasan secara umum dari keterangan objek yang di-report gitu loh. Kemudian di deskripsi ini baru dijelaskan gambaran atau situasi yang terjadi, bagian-bagiannya, kebiasaannya, yang customer behavior-nya itu kayak gimana, gitu-gitu. Tapi tetap dalam konteks secara umum. Apa sih bedanya umum sama spesifik itu? Kalau spesifik itu data-data kayak gini biasanya disertai prosentase gitu. Kayak significant number of complaints. Ini kalau di signifikan itu harusnya kalau spesifik itu pakai prosentase gitu. Nah, selain itu ciri-ciri report text itu juga ada, dia itu merupakan ada sebuah faktanya dan juga dia menggunakan apa sih namanya simple present tense. Nah, simple present tense itu yang ini nih. Nah, yang ada verb satunya ini. Nah, jadi mereka kebanyakan menggunakan ini, menggunakan simple present tense. Nah, dari sini kita tahu tujuannya report text itu apa. Nah, jadi tujuan report text itu adalah menggambarkan sesuatu secara apa adanya. Nah,
sesuatu apa adanya secara umum yang merupakan hasil dari analisis atau penelitian atau juga dari hasil reportase kayak berita itu. Nah, jadi tujuannya ini kan penggambaran sesuatu secara general. Kuncinya itu adalah general secara umum. Nah, di sini, di pilihan ini, kita bisa tahu kalau kata-kata yang mencakupkan kata general itu cuma ini. Oke, so the answer is A. Mungkin kalian ada yang meng-counter pernyataanku kayak, loh nggak bisa gitu dong. Yang lainnya gimana? Nah, yang pertama, kita lihat yang lain. Yang B, to explain the specific. Sudah aku jelasin tadi, spesifik itu kalau ada misalnya prosentase angka dan di sini nggak ada, berarti ini salah. Kemudian to tell the readers about the conflict that happened based on annual report last year. Nah, di sini lebih ke konfliknya. Sebenarnya di sini kan bukan ditekankan ke konfliknya, tapi lebih ke penggambaran secara umum. Ini tuh terjadinya tuh kenapa dan bagaimana. Jadi nggak melulu seputar konflik. Jadi ini tuh salah. Kemudian to convince the reader to keep complaining. Nah, untuk mempengaruhi pembaca untuk tetap memberikan komplain kepada retailers melalui sosial media. Aduh, ini lagi. Tambah nyeleneh gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir ada to entertain the readers with the retailers' reaction to their customer complaints. Ini malah makin nggak jelas lagi, untuk menghibur pembaca dengan reaksi retailers, dengan komplainnya customers. Enggak. Ya, jadi begitulah penjelasan dari pertanyaan seperti ini. Oke, kita bisa next. Nomor 55, the last question untuk teks ini. The word hour in the last paragraph line 5 refers to, ya, answernya udah kelihatan. Jadi kenapa jawabannya corporate complaints monitoring? Nah, di sini sebenarnya agak tricky ya. Bisa dilihat di sini. CEO, wait, aku ganti highlighter dulu aja. Nah, CEO Lisa Marcia state, our report shows that customers are less willing than ever put up with poor customer service. Nah, di sini ada word hour. Ini yang kita highlight. Nah, kenapa kok bukan hour itu refers to Lisa Marcia, padahal dia yang nge-state hal tersebut. Kenapa? Karena di sini dia mention hour. Hour itu artinya kami, dan kami itu bermakna jamak, plural. Jadi di sini yang dimaksud hour itu bukan dia sendiri, tapi secara keseluruhan instansi tempat dia bekerja. Wait, aku tulis ya. So, hour itu jamak, plural. Nah, hal yang paling memungkinkan adalah di tempat dia bekerja gitu. Instansi tempat dia bekerja yaitu corporate complaints monitoring, di mana di situ kan bukan instansinya aja, tapi ini refers ke orang-orang yang bekerja di sana. Orang-orang yang bekerja di sana yang ngebantu dia juga untuk menerbitkan report tersebut. Begitu. So the answer is corporate complaints monitoring. Yes, sekarang kalian bisa rest dulu selama 5 menit. Kemudian kalau misalnya kalian udah fresh lagi, udah lega lagi, udah minum, udah nyemil, langsung balik lagi ke video ini, kalian play lagi, dan setelah itu kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, gimana breaknya? Udah seger lagi kan? Udah siap untuk ngebahas soal-soal berikutnya? Udah, ini tinggal dikit lagi. Serius deh. Sekarang ada teks untuk soal nomor 56 sampai 58. Cuma 2, santuy. Okay, so which paragraph tells the reader about district areas which will be restricted for people to visit? Jadi di paragraf keberapa yang menunjukkan kepada pembaca tentang area yang dilarang, area apa sih district itu? Jir. Oke, teman-teman, gimana nih? Udah seger lagi kan pastinya habis istirahat 5 menit. Sekarang kita akan lanjut lagi, kita bakar semangat kita untuk titik-titik terakhir. Tinggal 4 soal doang, seriusan, santuy. Oke, teks ini cuma buat 2 soal untuk nomor 56 sampai 58. Which paragraphs
tells the readers about district areas which will be restricted for people to visit. Nah, area di paragraf berapa yang menunjukkan kepada kita sebagai pembaca tentang area yang terbatas yang akan dibatasi untuk orang-orang berkunjung ke sana. Oke, so udah pada tahu belum jawabannya apa? Sebenarnya jawabannya ada di sini. So simple. Aku ganti highlighter dulu deh. Nah, pertama gampang banget kita bisa cek dan kita bisa identifikasi ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Yang pertama ini, paragraf pertama, kita bisa lihat ide pokoknya ada di sini. Di Jakarta, administration has put in place measures to prevent New Year's Eve celebration in capital city in a bid to curb COVID-19 transmission during year-end holiday. Nah, ini merupakan ide pokok paragraf pertama. Oke, masih nggak ada sangkut pautnya dengan distrik area. Lanjut ke paragraf kedua. Kita bisa lihat di ide pokoknya yaitu the city administration will also restrict access to 11 popular spots in West Jakarta, including Kota Tua, Child-Friendly Public Places, RPTRA, and several city parks. Nah, dan di kalimat berikutnya itu dijelasin tempat-tempat mana aja yang dibatasi dikunjungi oleh banyak orang. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan ya, kalau misalnya di paragraf ini itu memberitahukan kepada kita kalau area-areanya dibatasi gitu. Tapi tidak ada salahnya kita melihat paragraf ketiga sekalian nih. Nah, di paragraf ketiga kita bisa cek ide pokoknya ada di sini nih. Gen Muhammad Fadil Imran previously said the authorities would randomly check vehicles and rest areas around Greater Jakarta to ensure there were no crowds or other health protocol violations. Nah, ini langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah orang-orang pentingnya Jakarta nih untuk ngecek apa saja langkah-langkahnya mereka lakukan selain membatasi itu. Oke, jadi bisa kita simpulkan kalau jawabannya yang pasti ada di paragraf kedua. The answer is D. Alright, so simple. Kita akan lanjut ngebahas ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 57. One more to go, guys. Okay, so which the following best restates the sentence? The Jakarta administration has put in place measures to prevent New Year's Eve celebrations in the capital city in a bid to curb COVID-19 in paragraph 1. Jadi kalimat ini ada di paragraf 1 ini ya. Nah, menurut hasil analisa kalian yang super cerdas ini, kira-kira mana yang ada di pilihan A sampai E ini yang bisa menuliskan kembali pernyataan yang sama dengan kalimat di Jakarta Administration ini, bla 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 ini. Nah, dengan makna yang sama gitu. Oke, menurut kalian jawabannya apa nih? Oke, aku bakal reveal jawabannya sekarang. 3, 2, 1. Nah, the answer is C. Wah, kenapa kok jawabannya C? Oke, kita cari dulu keywords yang ada di sentence yang akan kita restate. Nah, keywords-nya ada Jakarta Administration, kemudian ada measures, kurang S ya itu, sama to curb COVID-19. Nah, dari keywords ini sebenarnya kita udah bisa menentukan
sebuah kalimat yang memiliki tujuan yang sama dengan kalimat ini. Jadi bisa seperti penulisan ulang gitu. Oke, langsung saja kita ke pilihan yang A. Jakarta will be closed for New Year's Eve to prevent people from gathering. Nah, di sini ada kata closed. Nah, ini udah jadi indikasi kalau maknanya itu udah pasti berbeda dengan kalimat yang ada yang mau kita restate gitu. Jadi kurang tepat. Kemudian yang B. People in Jakarta will have their New Year's Eve inside their house. Nah, di pilihan B ini mereka tidak memiliki keywords yang sama yang udah kita restate sebelumnya. Jadi kita bisa katakan bahwa statement itu tidak memiliki misi yang sama dengan kalimat yang kita mau restate. Kemudian pilihan yang D, kita loncat-loncat nih ya, biar asik. Kemudian yang D, many people are to stay put in their houses to prevent the spread of COVID-19 in Jakarta. Nah, pilihan D ini sama kayak pilihan B yang nggak ada keywords-nya sama sekali meskipun cuma COVID-19 doang, tapi kan ini kita ada to curb COVID-19. Sebenarnya to curb itu sama aja sih, maksudnya to prevent. Oh enggak, beda makna. Sorry, beda makna. Kemudian lanjut ke yang I. Jakarta virologist suggests to put safety measure in place which likely people together. Nah, di sini ada kata Jakarta virologist. Dan ini tuh benar-benar nggak nyambung banget sama kalimat yang mau kita restate gitu. Oke, kalian jangan ragu dengan yang D karena yang D itu udah pasti salah kok guys. Karena ada stay to put in their house itu udah pokoknya ada gini-gininya itu udah salah deh. Oke, so jawaban yang paling mendekati itu ya yang C. Yay. Oke, satu nomor lagi. Based on the passage, the word curb in the first paragraph means. Nah, kalimat curb-nya ada di sini ya. In a bid to curb COVID-19. Nah, kalau dijelaskan, wait, aku ganti pen dulu. Itu tuh artinya menjadi untuk bla 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 COVID-19. Nah, bla bla blanya ini apa gitu loh. Setelah kita membaca teks tersebut, kita bisa tahu kalau pemerintah Jakarta itu berencana membatasi lokasi dan tempat yang memancing keramaian untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di malam tahun baru. Nah, dari hasil bacaan tersebut, itu artinya kalau pemerintah berencana membatasi lokasi di tempat yang memancing keramaian. Jadi berencana untuk membatasi lokasi dan tempat memancing keramaian ini untuk mengendalikan. Nah, ini nih, to curb, untuk mengendalikan COVID-19. Nah, mengendalikan. Ini keyword yang mau kita cari. Kita cari artinya. Jadi ini kita translate dulu satu-satu. Kata turn itu artinya membalikan. Dimana itu juga nggak relevan dengan kata-kata yang kita cari. Change itu merubah. Oke, tidak relevan juga. Control. Control itu mengendalikan. Ya, jadi jawabannya yang C. Kemudian yang D itu limiting, artinya membatasi. Nah, kemudian yang I, konten itu menampung. Nah, jadi jawabannya yang control. Okay? Last question for this text. Good luck. Good luck, good luck, good luck. Good job, guys. Kurang satu teks sih sebenarnya, kurang 2 nomor. Oke, semangat, semangat, semangat. Dikit lagi. Oke, the last 2 question. Semangat, guys. Langsung aja kita ke nomor 59. What does the passage discuss? Nah, jadi ini
intinya pertanyaan kayak gini tuh kita menyimpulkan apa sih yang dibahas di keseluruhan teks ini gitu. Wait, I'm gonna change it to the pen. Oke, menurut teman-teman jawabannya apa nih? Nah, oke. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung gitu kalau nyari kayak gini. Even though the text tidak seberapa panjang, but okay, kita akan bahas dulu sebelum kita reveal jawabannya. Nah, di sini kita kan tugasnya mencari ide pokok. Kita nyari ide pokok dari teks. Nah, cari ide pokok teks itu ada dua kemungkinan, yaitu muncul di awal paragraf atau dia muncul di akhir. Jadi kita harus inspect dulu nih di paragraf pertama. Nah, di ide pokok pertama ini mulai dari a majority, a majority ini sampai ke SMRC. Aku translatein aja ya artinya apa. Nah, di sini tuh kesimpulan intinya, beberapa warga Indonesia itu menyadari kalau kasus korupsi itu semakin banyak munculnya dan semua hasil survei itu dibuat oleh Saiful Munjani Research and Consulting. Jadi SMRC itu kepanjangannya Saiful Munjani Research and Consulting. Oke, kita masih ngeblur itu gimana dan kita langsung lihat ke paragraf terakhir. Nah, ide pokok paragraf terakhir ini dimulai dari the number of respondents ini sampai ke 2019. Nah, jadi isi paragraf ini adalah perbandingan jumlah responden di dalam survei yang berbeda, di bulan yang berbeda itu. Nah, berarti kan ini masih menjelaskan seputar hasil survei dari SMRC itu di bulan yang berbeda. Oh, berarti almost the whole text is talking about or discussing about seperti ide pokok yang pertama itu tadi, yaitu the majority of Indonesian notice that corruption had become more rampant in the country according to recent survey by Saiful Munjani Research and Consulting. Nah, dari dua pernyataan itu, kita bisa menentukan bahwa yang paling mendekati ide pokok dari yang ini adalah jawaban yang D. A survey shows the increasing majority Indonesian to believe that this year has many corruption cases than last year. Nah, sama kayak gini kan. Majority Indonesian noticed that corruption had become more rampant in the country. Oh, berarti survei itu meningkatkan kesadaran Indonesia untuk percaya kalau korupsi itu malah makin banyak gitu loh. Oke. Oh my god, last question guys. Nah, ini answernya di. Oke, last question. Nomor 60. Which following statement that shows the reader about people believe the increased corruption cases? Nah, di soal ini, teman-teman itu disuruh. Finally, soal terakhir nomor 60. Okay, I feel so excited. Which following statement that shows the reader about people believe the increased corruption cases? Jadi di mana statement di bawah ini yang menunjukkan kepada pembaca tentang orang itu tiba-tiba kok percaya tentang peningkatan kasus korupsi. Oke. Teman-teman pada jawab apa nih? Kira-kira sama nggak jawaban kita kali ini? Oke, langsung aja kita bahas dulu sebelum aku reveal jawabannya. Oke, yang pertama, kita harus mengetahui penyebab kenapa orang-orang percaya bahwa tahun ini korupsi itu terus bertambah. Nah, pernyataan ini bisa kita temukan di paragraf kedua, kalimat pertama. Wait, aku ganti highlighter dulu nih, biar jelas. Nah, mulai dari sini. SMRC Executive Direction Sirojudin Abbas said
public opinions in the survey were affected by the recently uncovered corruption cases involving two ministers of Presiden Jokowi. Ya, ini kasus yang lagi rame waktu itu ya. Nah, ganti pen dulu. Alright. Nah, dari sini kita bisa tahu orang-orang itu opini orang-orang itu udah apa ya? Opini orang-orang itu jadi terpengaruh karena mereka itu menyadari kasus-kasus korupsi itu semakin meningkat karena ada baru-baru itu kasus korupsi yang ketahuan yang melibatkan dua menterinya Jokowi gitu. Nah, dari kalimat ini, yang mendekati kalimat ini bisa ada di pilihan yang B. Nah, pilihan B ini sudah mengcover semua aspek yang ada di kalimat ini. Jadi, the corruption case involving the presidential cabinet has given the people a view about the negative corruption. Kasus korupsi yang melibatkan kabinet presidensial telah memberikan pandangan baru kepada orang-orang kalau misalnya korupsi itu pokoknya mereka itu memberikan dampak negatif gitulah kepada korupsi. Nah, jadi dari keywords itu juga ada, kan ini ada ministers, ini presidential cabinet, terus ada case, yaitu corruption case, dan juga ada presiden. Nah, ini presidential. Nah, jadi yang paling mendekati adalah jawaban yang B. Nah, ketutupan korupsi ini. Okay, that's all. Oh my God, thank you for staying with me. Udah memperhatikan video ini sampai selesai. Nah, kita sudah sampai di tahap terakhir. Setelah ini kalian boleh take a rest as long as you want. But don't forget, jangan berleha-leha. Karena ketika kalian sedang beristirahat atau berleha-leha ya, bukan istirahat, banyak pesaing kalian di luar sana yang sedang berjuang keras. Oke, sebelum kita closing, aku ada beberapa tips menjawab soal nih. Seperti yang udah aku bilang tadi. Yang pertama, don't waste your time by reading the whole text. I suggest you to read the question first. Nah, kalian jangan buang-buang waktu dengan membaca seluruhan teks. Kalian baca dulu questionnya, habis itu baru kalian back to the text gitu. Kemudian enrich your vocabulary. Kenapa aku tekankan ini? Karena kita juga, contohnya kayak soal to curb COVID-19. Curb itu artinya apa? Nah, mungkin ada sebuah soal yang tidak mengharuskan kita kembali ke teks untuk mengerti keseluruhannya. Nah, itu juga bisa mengefisiensikan waktu kalian dalam mengerjakan. Nah, ini juga bisa kalian pelajari dari video-video YouTube. Ya, nonton aja vlog-vlog orang luar atau seperti vlognya Gita Saf yang when she's talking in English atau nonton TEDx. Nah, kemudian ada you don't need to understand each word in the text considering the time limitation. Skimming reading is a must. Nah, you've done great guys. I'm so proud of you, seriusan. Dan aku yakin hasil yang kalian dapatkan itu pasti sesuai dengan apa yang kalian keluarkan waktu tryout kemarin. I'm praying for your best. Nah, untuk quotes-nya hari ini. Aduh, terpesona aku. Masalah yang mengeruk, perasaannya rapuh, ini belum separuhnya biasa saja kamu tak apa. Ini quotes lagunya Hindia. Jadi, di sini bukan aku maksudnya toxic positivity gitu ya. Jadi ini maksudnya untuk kalian yang sekarang ada di titik kalian merasa capek, lelah, atau kalian ngerasa, aduh kok teman-temanku tuh bisa cepet ngerti sih ini, tapi kok aku nggak paham-paham, butuh waktu 2 atau 3 hari biar paham gitu. Well, that's okay. Kalian tidak perlu merasa terlarut-larut dalam merasa kesal pada diri kalian sendiri itu untuk waktu yang lama. Well, itu belum separuhnya. Maksudnya apa? Kalian pasti nanti ke depannya ada di suatu titik di mana gini nih. Ini udah apanya. Nah, memang kapasitas orang dalam memahami itu butuh waktu yang tergantung orangnya gitu. Nah, misalnya kalian dulu di sini waktu itu, aduh kenapa sih aku matris nggak paham-paham gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian jadi terbiasa latihan-latihan sampai akhirnya kalian di sini mikir, oh iya ya ternyata dulu aku matriks nggak bisa itu, padahal sekarang ya lah gitu doang gampang. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi itu tuh sebenarnya baru tip of the ice gitu.
tip of the ice dari perjalanan kalian yang sesungguhnya. Okay, all the best for you guys. Aku benar-benar seneng banget teman-teman udah mau ikut aku dan nemenin aku juga dalam ngebahas soal ini. Jangan lupa ikut tryout yang berikutnya kalau masih mau ketemu lagi sama aku. Dan jaga kesehatan kalian, jangan lupa istirahat yang cukup, jangan berleha-leha, dan juga tetap jaga semangat dan keambisan kalian untuk meraih PTN yang kalian inginkan di 2021 ini. 2021 akan menjadi tahunnya kalian untuk mendapatkan jaket alma mater di PTN yang kalian inginkan. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Thank you so much, guys. See you in other pembahasan tryout. Bye!